secara sangat singkat kebesaran-kebesaran Sang Buddha dari lahir sampai wafat. Bapak Ibu Saudara, ketika Pangeran Siddhartha lahir, beliau lahir dari suami dan istri yang merupakan raja dan putri, dan sesungguhnya beliau adalah anak yang sulit didapat. Apa yang dimaksud sulit didapat? Karena orang tuanya cukup sulit mendapatkan anak. Setelah beliau lahir, Bapak Ibu, beliau diramalkan oleh sangat banyak pertapa, pasti akan menjadi orang besar. Itulah kejadian besar yang terjadi ketika beliau lahir. Kalau diceritakan dengan lengkap sangat banyak. Ya, bahkan kalau buku riwayat hidup Sang Buddha itu tebal begini. Kalau saya ulang Bapak Ibu, kita pulang jam 7 malam. Masa kecil Bapak Ibu, umur 7 tahun. Beliau duduk di bawah pohon, mencapai ketenangan jana. Bagi Bapak Ibu yang tidak tahu apa itu ketenangan jana, itu adalah pencapaian meditasi yang sangat damai. Sangat damai. Mungkin Bapak Ibu bisa berpikir sedikit seperti ini. Pikiran manusia itu tidak pernah berhenti bicara. Bapak Ibu dari pagi, siang, sore, malam pikirannya itu berbicara. Ketika pencapaian jana, pikiran menjadi diam, bahkan diam selama berjam-jam. Muncul kebahagiaan dan ketenangan yang sangat luar biasa. Dan ini umur 7 tahun. Umur 7 tahun. Apa maksudnya saya cerita begini? Kalau seseorang sudah mencapai jana Bapak Ibu, dia melihat dunia dengan cara yang sangat berbeda. Kenapa? Karena dia sudah tahu kebahagiaan batin itu di atas kebahagiaan duniawi. Jadi cara melihat dunianya sudah sangat berbeda. Kalau orang umur 7 tahun sudah memahami hal ini, itulah kebesaran yang sangat luar biasa. Umur 16 tahun Bapak Ibu adalah pertama kali beliau melihat sakit, tua, mati dan bertapa. Umur 16 tahun. Dari melihat itu Bapak Ibu, beliau menjadi sangat tahu bahwa dunia ini sungguh tidak kekal. Lalu Bapak Ibu mungkin bertanya, saya yakin yang hadir di sini ada yang umur 20, 30, 40, 50 dan seterusnya. Anda juga setiap hari melihat sakit, tua, mati, dan hari ini melihat pertapa. Yang mana Bante? Lainnya pertapa. Sebesar ini di depan, betul ya? Tetapi kenapa tidak semua tergugah? Betul ya? Beliau hanya melihat satu kali dan beliau sangat tergugah. Kenapa? Itulah kebesaran beliau. Umur 7 tahun pun mencapai ketenangan jana. Bapak Ibu Saudara, umur 29 tahun beliau meninggalkan istana untuk mencari obat dari penderitaan. Beliau belajar dari banyak guru. Yang paling terkenal adalah Alara Kalama dan Udaka Ramahutta. Bertapa dengan 2 guru sangat terkenal ini, namun tidak mendapatkan jawaban dan hasil yang memuaskan. Akhirnya beliau berlatih sendiri. Beliau mengambil tekad Bapak Ibu. Beliau mengucapkan secara singkat, saya tidak akan pergi dari tempat ini sebelum darahku mengering dan tulangku menjadi abu. Itulah tekad yang diambil oleh Sang Buddha di bawah pohon Bodhi, sehingga beliau mencapai kesempurnaan di umur 35 tahun. Karena ini hanya mengenang Bapak Ibu, tidak banyak saya jelaskan. Tapi semoga Waisak tahun ini
Bapak Ibu mendapatkan gambaran besar kehidupan Sang Buddha. Apa yang terjadi ketika lahir, umur 7 tahun, umur 16 tahun, umur 29 tahun, umur 35 tahun. Setelah itu Bapak Ibu Saudara, umur berapa beliau wafat Bapak Ibu Saudara? Umur 80 tahun. Kita umat Buddha sering menggunakan kata Mahaparinibbana, tapi akhir ini saya ubah menjadi kata wafat. Dan tentu saya akan tetap mengingatkan wafat Sang Buddha kita kenal dengan Mahaparinibbana. Kenapa? Karena ternyata setelah melihat respon dari umat Buddha di internet, sering banyak yang tidak tahu istilah-istilah Pali, sehingga saya sederhanakan. Tetapi tetap saya beri bahasa Palinya, supaya Bapak Ibu Saudara berkembang pengetahuan bahasa Pali. Baik, itu 10 menit mengenang Sang Buddha Bapak Ibu. Saya sambil melihat jam ya, jamnya di depan saya. Diakhiri dengan Mahaparinibbana. Ketika beliau akan mangkat, ketika beliau akan parinibbana, para dewa menaburkan bunga-bunga surgawi. Orang biasa tidak nampak Bapak Ibu, tapi mereka yang punya mata dewa, mereka melihat jelas bunga-bunga berjatuhan dari atas langit. Lalu Bapak Ibu Saudara, Sang Buddha mengatakan demikian kepada Bante Ananda, Ananda, lihatlah, bunga-bunga bertebaran, ditebar oleh para dewa. Ini pesan penting sore hari ini Bapak Ibu. Untung sudah jam 2. Kalau tadi jam 12.30 itu ceramahnya susah. Kenapa? Baru masuk pisang goreng, nasi kuning, sate jamur. 12.30 itu mau dengarkan Dharma itu sulit sekali. Tapi kalau sudah lewat jam 1.30, sudah aman. Ini jam 2 ini sudah rodo semangat. Apalagi kalau tadi ada yang minum kopi, nah sudah aman. Bapak Ibu Saudara, Sang Buddha mengatakan demikian. Lihatlah para dewa itu memberikan taburan-taburan bunga. Sesungguhnya penghormatan tertinggi kepadaku, ku itu Sang Buddha ya, penghormatan tertinggi kepadaku adalah mempraktikkan ajaranku. Itu diucapkan oleh Sang Buddha sebelum beliau akan mangkat. Coba kita analisa Bapak Ibu Saudara, apa maksud ini? Bapak Ibu Saudara, kalau seseorang memberi puja kepada Sang Buddha, bunga, dupa, lilin, buah-buahan, bukankah itu sangat baik? Sangat baik, sangat baik. Kemudian apabila seseorang setiap pagi dan sore membacakan parita di depan altar atau di wihara atau di dharmasala, mengulang ajaran-ajaran Sang Buddha, bukankah itu sangat baik? Sangat baik, sangat luar biasa baik. Ketika seseorang sudah memberi puja-puja yang sangat luar biasa itu, namun satu ketika disenggol sedikit saja Bapak Ibu, ngamuk Bapak Ibu, ngamuk. Pertanyaannya, di mana dharmanya? Betul ya? Di mana dharmanya? Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, Sang Buddha mengatakan, praktik tertinggi, puja tertinggi kepadaku adalah mempraktikkan ajaran dharma. Jadi Bapak Ibu Saudara, ketika Bapak Ibu menjalankan ajaran dharma, setiap detiknya itu Bapak Ibu memberi puja tertinggi kepada Sang Buddha. Dan itu kadang sangat sulit. Ya, kadang sangat sulit. Maksudnya Bante, contoh, kalau Bapak Ibu Saudara dicela, tidak nyaman sekali dicela, sudah mau marah Bapak Ibu, terus gosok dada, sudah.
itu sedang memuja Sang Buddha, Bapak Ibu. Tapi gampang atau sulit? Sulit. Bahkan mungkin lebih gampang mempersembahkan bunga. Oleh karena itu mulai besok Bapak Ibu, jangan besok ya. Kalau besok nanti malam masih boleh. Mulai sekarang Bapak Ibu, setiap kita bisa mengurangi kotoran batin, ingatlah itu memberi puja kepada Sang Buddha. Bapak Ibu Saudara, setelah ini saya masuk pelajaran yang sangat penting. Semoga Waisak tahun ini Bapak Ibu mendapatkan dharma yang bisa Bapak Ibu praktikkan dengan sangat baik. Sore hari ini dharma saya cukup khusyuk, cukup berbeda dari biasanya. Tetapi manfaatnya akan bisa Bapak Ibu rasakan untuk waktu yang sangat lama. Bapak Ibu Saudara, kita akan belajar ajaran Sang Buddha. Setiap detik Bapak Ibu mendengar uraian dharma ini, Bapak Ibu sedang melakukan puja bakti, memberi puja kepada Sang Buddha. Setiap waktu Bapak Ibu mendengar ini baik-baik, Bapak Ibu sedang memberi puja kepada Sang Buddha. Kenapa saya mengulang ini 2 kali? Supaya nggak ada yang ngobrol. Karena 2000 orang. Apa yang mau saya sampaikan Bapak Ibu? Baik. Sang Buddha mengatakan, diri sendiri adalah pelindung bagi diri sendiri. Diri sendiri adalah pelindung bagi diri sendiri. Ini yang dikatakan oleh Sang Buddha Bapak Ibu. Oleh karena itu, hari ini saya ingin sekali Bapak Ibu sanggup menjadi pelindung bagi diri Bapak Ibu sendiri. Kenapa Bante? Karena pada akhirnya Anda akan sendirian. Kecuali Anda sangat beruntung. Enggak Bante, saya banyak anak. Satu ketika Bapak Ibu anak Anda mungkin tinggal di luar kota. Satu ketika anak Anda mungkin nikah ikut suaminya. Enggak Bante, ada cucu. Ya, nanti cucu sudah besar Bapak Ibu, dia kuliah. Kuliahnya di mana? Surabaya. Kuliahnya di mana? Solo, Jakarta, Bali, Australia, Wihara Mendut. Enggak ketemu lagi. Yang mana tahu ada yang Wihara Mendut ya? Boleh daftar ya. Pak Baja biasanya bulan Juli. Bapak Ibu Saudara, enggak Bante, saya punya suami, punya istri. Mungkin ada yang ekstrim. Enggak Bante, istri saya 3. Mungkin. Mungkin. Pasti ada yang nemenin. Ya, kadang-kadang umur Anda yang paling panjang. Karena Anda sering gak namakan Ayu Wano Sukhang Baklang, semoga Anda panjang umur. Hidupnya, umurnya panjang sekali. Teman-teman semua sudah berangkat. Kadangkala Anda akhirnya akan sendiri. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, Sang Buddha mengatakan diri sendiri adalah pelindung bagi diri sendiri. Mari kita dengarkan bersama bagaimana supaya Anda bisa menjadi pelindung bagi diri sendiri. Yang pertama Bapak Ibu, punya banyak karma baik. Punya banyak karma baik. Ketika nanti kita sudah tua, sulit sekali melakukan sesuatunya tanpa dibantu orang. Kadang-kadang kalau sudah sepuh sekali mau nyebrang jalan aja susah. Harus nunggu ada yang menyeberangkan. Tetapi kalau sepanjang usia muda kita banyak berbuat baik, kenal orang di mana-mana Bapak Ibu, hidup kita akan jauh lebih gampang. Apalagi kalau tidak pernah ada musuh, yang menjaga adalah tetangga. Apalagi kalau di suasana desa seperti ini, ya tetangga itu sangat berharga. Kalau di kota kadang tetangga kita siapa aja tidak kenal. Tapi kalau di desa, tetangga seperti saudara. Bapak Ibu Saudara, siapkanlah banyak kebajikan sembari kita bertambahnya umur. Bukan hanya Bapak Ibu, saya pun menabung kebajikan. Bagaimana caranya? Memberi pembinaan dhamma. Terus mau berbuat kebajikan bagaimana Bante?
Banyak sekali cara, banyak sekali cara. Apa yang paling bermanfaat, Bante? Ini bukan karena kebetulan, bukan juga karena saya dititip-titipkan, bukan ya. Tidak ada pesan tersembunyi, tidak ada. Karena baik yang paling besar salah satunya adalah mendukung pembangunan wihara. Ya, kenapa demikian? Karena wihara itu awet, Bapak Ibu, awet. 200 tahun kadang-kadang masih ada, 300 tahun kadang-kadang masih ada. Kalau ada yang rusak diperbaiki, wah, beratus-ratus tahun awet. Lalu Bapak Ibu Saudara, wihara itu tempat berkumpul banyak orang untuk belajar dharma. Sekali wihara itu sudah terbangun, yang mendapat manfaat itu, waduh, ribuan. Hari ini saja 2000, Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu Saudara, membantu pembangunan wihara adalah kebajikan yang besar. Membantu itu banyak hal ya. Di sini wihara ini ada yang namanya rutinitas kerja bakti. Ya, jadi bapak-bapak berdana tenaga tidak dibayar. Dan Bapak Ibu bayangkan wihara bisa dibangun seindah begini. Itu ada goa nanti Bapak Ibu ya, tapi belum jadi. Nah, diintip-intip dulu sebelum jadi. Nah, tahun depan datang lagi. Terus itu ada air Bapak Ibu. Itu air mengalir terus, itu enggak pakai pompa. Itu benar-benar adalah mata air. Dan selalu mengalir. Oleh karena itu, banyaklah berbuat kebajikan. 2 Bapak Ibu, tidak rapuh. Baik. Ini kisah nyata Bapak Ibu. Saya agak takut menceritakannya. Ya, terus terang saya agak takut menceritakannya. Tapi setelah merenung, saya memberanikan diri. Semoga orangnya tidak dengar. Ya. Kalau orangnya dengar, semoga tidak marah. Ya, orangnya nggak di sini, jangan khawatir. Di waktu yang lalu Bapak Ibu, lalunya kapan Bante? Tidak berani saya kasih tahu. Nanti jadi ketahuan. Di waktu yang lalu, saya datang ke satu sekolah. Lalu di acara besar, berkumpul para guru, orang tua murid, dan semua kegiatan berjalan lancar. Selesai acara Bapak Ibu, ada foto bersama. Karena itu di sekolah, yang mau berfoto banyak sekali. Setelah guru, panitia, orang tua murid, anak SD, SMP, SMA. Terus supaya fotonya bagus, memang supaya fotonya bagus, itu ngambilnya jangan terlalu ramai. Jadi bagusnya kalau SMP kelas 7, kelas 8, kelas 9. Tapi Bapak Ibu Saudara, di foto sudah jam 11.20 siang. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Bantenya harus makan Bapak Ibu. Betul ya? Sudah 11.20, itu belum menerima dana makanan, membacakan parita. Jadi akhirnya Bapak Ibu, terjadilah 2 grup. Grup yang pertama, grup yang dana makan, ibu-ibu. Ibu-ibu sudah gelisah. Kenapa? Karena ibu-ibu yang bawa makanannya. Ayo cepat, Bantenya mau makan. Ayo cepat. Grup yang kedua, grup anak-anak. Anak-anak mah enggak mikir. Anak sekolah itu enggak punya kebiasaan dana makan kepada Bante. Ada tapi sangat sedikit. Betul Bapak Ibu? Anak-anak enggak mikir. Jadi ketika dikasih tahu, Bantenya mau makan, mungkin dia lihat, oh Bantenya lemaknya masih banyak. Anak-anak itu nggak ngerti, Bantenya itu hanya bisa makan sampai pas jam 12. Mereka nggak ngerti. Akhirnya bagaimana? Orang tua dan guru-guru mendesak satu anak, yang mana dia juru potretnya. Cepat, Bantenya mau makan. Dia bingung Bapak Ibu. Dia bingung. Apa salahnya Bantenya mau makan? Kenapa? Nunggu sebentar biar fotonya bagus. Akhirnya mereka bertikai Bapak Ibu.
Mereka di sana bertikai, saya yang bingung Bapak Ibu. Saya lihat ini, gimana ini ya? Makan salah, tidak makan salah. Saya mau bela yang mana ini ya? Kalau saya bilang, ya makan dulu, bantainya mikirnya makan saja. Terus kalau saya diam, yang ibu-ibu juga berpikir, bantainya kenapa tidak interupsi? Kan kami sudah masak dari pagi, betul ya? Ya, dilema Bapak Ibu, saya diam saja, bingung saya. Terus apa yang terjadi? Karena didesak, juru potret kan satu toh, ibu-ibunya banyak. Akhirnya juru potretnya meledak Bapak Ibu. Anak SMA, mungkin meledak dia Bapak Ibu. Marahnya tidak ketolongan. Untung itu kamera tidak dia banting. Dia teriak sampai suaranya sudah nggak kedengaran. Wajahnya merah semua. Wah gawat ini. Saya dalam hati berpikir, jangan sampai ibu-ibunya dipukul. Ya tahu, karena tenaga anak-anak sekolah itu kan kuat. Dia ngamuk sekali. Tapi akhirnya ibu-ibu menenangkan. Tapi ibu-ibu menenangkan, ibu-ibunya tetap harus memprioritaskan bantainya, betul ya? Dia sudah ngamuk Bapak Ibu. Akhirnya dia tenang sebentar. Ibu-ibunya bilang lagi, bantainya mau makan, bantainya mau makan. Ngamuk lagi jilid 2 Bapak Ibu. Ngamuk jilid 2, dia berhenti, dia nggak mau moto lagi. Terus dia lari ke sana marah, akhirnya lari ke sana marah. Setelah dia marah sambil berkeliling, dicegat sama guru-guru. Biar marahnya disudut aja. Oleh karena itu Bapak Ibu, sebenarnya saya takut juga kalau anak ini dengar ceramah siang hari ini ya. Saya pasti ditunggu ini nanti setelah ini. Mana itu Bang Jadi jatuh? Mudah-mudahan saya selamat Bapak Ibu ya. Tapi begini Bapak Ibu, kenapa saya tetap ingin cerita? Karena orang yang tidak bisa menahan dirinya akan gagal dalam kehidupan. Jadi kalau anak ini nonton ceramah ini nanti dan dia sedikit marah atau banyak marah, saya pun rela. Dia mau benci sama saya pun pasrah. Semoga dia bisa berubah. Kenapa? Karena tidak bisa menahan diri itu nanti buruknya banyak sekali. Bagaimana membangun rumah tangga? Betul Bapak Ibu? Bangun rumah tangga itu harus pakai sabar. Bagaimana berbisnis nanti? Berbisnis itu jualan itu dimarahi pelanggan. Kalau kerja dimarahi bos Bapak Ibu. Kalau jualan dimarahi pelanggan. Tetap dimarahi ya. Kalau nggak dimarahi bagaimana? Jadi bantai saja. Dimarahin juga. Ada bantai yang lebih senior. Betul ya? Iya. Dan kalau salah harus ditegur, harus dimarahi. Kalau enggak berubah. Jadi dimanapun kita nanti tinggal, kita pasti akan dimarahi. Sebenarnya ditegur, kadang-kadang dimarahi. Tapi kalau orang bisa menahan dirinya, dia bekerja bisa awet. Dimarahi mungkin panas sedikit, tapi kan berubah. Betul Bapak Ibu? Kualitas meningkat. Ditegur memang nggak nyaman, tapi kan kualitas meningkat. Nanti dia bekerja susah, dagang susah, hidup sama orang susah. Nanti ribut sama tetangga, ribut sama mertua. Mending dia harus tahu saat ini kalau dia salah. Bapak Ibu Saudara, yang pertama adalah tidak rapuh. Apa itu rapuh Bante? Rapuh itu adalah terlalu gampang tersiksa ketika menderita. Jadi sebenarnya anak yang tadi marah, setelah saya amati, saya sebenarnya kasihan. Kenapa? Dia serba salah. Dia kan diminta menjadi juru foto. Terlebih dia masih sekolah SMA. Kalau dia nanti fotonya jelek, bukankah nanti dia dicela temannya? Betul Bapak Ibu? Jadi dia mengejar keindahan. Dia ingin memberikan yang terbaik. Tetapi dicegat oleh waktu makan. Bapak Ibu Saudara, yang ingin saya sampaikan adalah kalau orang itu tidak rapuh, setiap kali muncul duka, bersabar. Dan setelah bersabar kita akan bertumbuh.
badan dan pikiran kita sangat aneh Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu kepanasan, tinggal di satu tempat panas sekali, bersabarlah. Setelah 1 minggu, biarpun ruang di sini panas sampai ruang semua, gerah sekali. Setelah 1 minggu, penyiksaan itu akan berkurang rasanya. Tubuh kita ini hebat sekali. Setelah 10 hari, Bapak Ibu tahan panas. Lah kok Bante tahu? Ya, karena saya tinggal di Thailand bulan April. Bulan April di Thailand itu panasnya tidak ketolongan Bapak Ibu. Kipas angin itu dibuka maksimal, terus enggak di-swing, enggak diputer-puter, ditembak langsung ke badan, anginnya enggak terasa. Betul, saya sambil belajar, panas ini merah semua. Saya sambil lihatin kipas anginnya, gerah enggak kipas anginnya? Gerah. Pantesan orang Thailand itu kalau kena kipas angin Bapak Ibu nggak bisa masuk angin. Kalau saya di Indonesia, kadang-kadang kalau kipas angin itu nggak di swing ya, pasti masuk angin Bapak Ibu. Ternyata mereka kebal angin. Sekarang saya sudah tahu kenapa mereka kebal angin, saking panasnya. Tapi setelah 1 minggu, 2 minggu, ya nggak apa-apa. Tapi ini badan tiap hari merah Bapak Ibu, ruam semua, nggak pakai bedak, nggak pakai obat, biarin aja, lama-lama menjadi kuat. Sejak melewati masa sangat panas itu Bapak Ibu, kalau saya ke tempat yang panas, saya sudah tidak gelisah. Saya berpikir tidak ada yang lebih panas daripada Thailand di bulan April. Mungkin ada yang lebih panas setelah itu, harus padang pasir Bapak Ibu. Tapi itu pun sudah panas sekali. Bapak Ibu Saudara, ketika Bapak Ibu menerima duka, belajarlah bersabar. Sang Buddha mengatakan, kantik paramang tapo titikan. Tapa tertinggi adalah kantik. Kantik itu kesabaran atau ketahanan. Bapak Ibu Saudara, yang pertama adalah karma baik. Yang kedua adalah tidak rapuh, agar kita bisa menjadi perlindungan bagi diri sendiri. 2 lagi Bapak Ibu. Nomor 2 ada hubungannya dengan nomor 1, tapi ini pengembangannya, pengendalian diri dan kebijaksanaan. Baik, ada sebuah eksperimen Bapak Ibu sangat terkenal, namanya eksperimen marshmallow. Apa itu marshmallow Bante? Kalau di Rejosari ya enggak ada ya. Di Rejosari adanya getuk. Marshmallow itu makanannya orang Amerika. Dia permen tapi lembut, ya, bisa dipanggang. Kalau di supermarket ada Bapak Ibu. Tapi kalau di Rejosari ya getuk. Bapak Ibu Saudara, ada satu eksperimen tahun 1970 dilakukan oleh Stanford, universitas terbaik di dunia, top 4 dunia, Stanford. Mereka melakukan apa? Lucu sekali Bapak Ibu. Mereka ambil anak-anak yang masih balita, kemudian dikasih janji. Anak-anak itu didudukin, kemudian depannya dikasih permen marshmallow itu. Kemudian diberi janji, kalau adik bisa nunggu 15 menit, permennya tidak dimakan, atau roti. Kadang-kadang mereka pakai roti juga. Yang pokoknya yang apa yang anak itu paling suka. Mereka nanya dulu orang tuanya, anaknya paling suka apa. Kalau bisa nunggu 15 menit, itu permen, itu roti nanti ditambahin 1. Ya, hampir semua anak-anak Bapak Ibu tidak tahan. Jadi begitu orangnya pergi meninggalkan tempat, anak-anak itu liatin permennya, liatin rotinya, ya. Awal-awalnya sih dia tidak mau makan, dia bertekad tidak mau makan. Lucu loh anak-anak itu. Ya nanti Bapak Ibu kalau penasaran, tapi janganlah ya nanti seperti anaknya tersiksa ya. Gara-gara dengar ceramah nanti anaknya dijadi itu percobaan. Lalu adik-adik itu
permen rotinya itu dicium-cium, diendus-endus, disayang-sayang, diletakin lagi. Ada yang nggak tahan, akhirnya dimakan. Sedikit, sebagian bisa bertahan 15 menit tidak dimakan. Lalu setelah orangnya balik, penelitinya balik, ditambahin. Bapak Ibu Saudara, setelah puluhan tahun, karena datanya disimpan, karena yang melakukan eksperimen itu universitas besar Stanford, mereka simpan datanya Bapak Ibu. Setelah mereka berumur besar, mereka cek lagi anak-anak ini. Dan Bapak Ibu tahu, anak-anak yang dulunya bisa menahan diri tidak makan itu permen 15 menit, ternyata luar biasa. Nilai ujian mereka itu lebih tinggi daripada anak lainnya. Kalau di Amerika ada ujian namanya SAT, ada matematikanya. Skor atau nilai dari SAT-nya lebih tinggi Bapak Ibu Saudara. Kemudian pencapaian karir mereka juga lebih tinggi. Jadi di sini mereka mendapatkan bahwa orang yang mampu menahan diri itu ternyata lebih berhasil dalam kehidupan. Bapak Ibu Saudara, oleh karena itu kembangkanlah kemampuan, yaitu bisa mengendalikan diri. Ya, jangan gampang meledak, jangan gampang kehilangan kendali diri. Bapak Ibu Saudara, Sang Buddha mengatakan di hutan belantara ini ada begitu banyak daun. Kemudian beliau ambil segenggam daun. Setelah beliau ambil segenggam daun, beliau tanyakan kepada murid-muridnya, manakah yang lebih banyak? Daun di dalam genggaman ini atau daun yang ada di seluruh hutan? Manakah yang lebih banyak Bapak Ibu? Pasti yang di seluruh hutan. Seperti itulah ajaran para Buddha. Sesungguhnya pengetahuan Sang Buddha itu seperti daun yang ada di belantara hutan. Tetapi yang beliau ajarkan itu hanya segelintir, hanya yang segenggam ini. Kenapa? Karena hanya yang segenggam ini yang membawa pada bebasnya penderitaan. Bapak Ibu Saudara, zaman ini manusia sudah menjadi sangat pintar. Pengetahuan begitu banyak. Orang bahkan bisa membangun gedung pencakar langit. Tapi Bapak Ibu Saudara, coba Anda perhatikan. Orang dengan pengetahuan sebanyak apapun, orang dengan kesuksesan besar sekalipun, bisakah mengalami stres berat? Bisa. Bisa. Betul ya? Bahkan ada yang sampai memilih mengakhiri hidup. Padahal dia sukses. Pertanyaan saya, dia pintar enggak Bapak Ibu? Sangat pintar. Kenapa Bapak Ibu? Dia mungkin memiliki banyak daun. Karena hutan belantara itu banyak daun. Tapi dia tidak mempelajari yang segenggam ini. Apa yang segenggam ini? Pelajaran untuk tidak duka. Saya sangat tercengang Bapak Ibu. Di Kanada ada seorang dosen sangat terkenal, namanya Jordan Peterson. Dia seorang ahli psikologi level dunia. 30 tahun menjadi psikolog klinis, yang artinya membantu orang-orang yang stres berat. Tapi Bapak Ibu Saudara, satu ketika dia sendiri mengalami stres berat. Ya, lucu ya? Ya, dia tuh tiap hari bantu orang yang stres berat. Dia punya ilmunya, tapi satu hari dia sendiri yang stres berat. Setelah itu saya merenung dengan sangat terkejut. Ternyata pengetahuan modern itu tidak mesti lebih hebat dari pengetahuan kuno. Apa pengetahuan kuno? Pengetahuan Sang Buddha, karena sudah 2600 tahun yang lalu. Sedangkan pengetahuan modern itu adalah yang dikembangkan saat ini. Ternyata pengetahuan modern mengenai batin itu masih belum sejauh pengetahuan Sang Buddha. Kenapa? Apa kelebihan pengetahuan Sang Buddha? Yaitu pengembangan samadhi.
Kalau seseorang mengembangkan samadhi dengan baik, akan sangat jauh dari stres. Bapak Ibu Saudara, bahkan orang paling bahagia di dunia adalah seorang biksu. Namanya adalah Matthew Richard. Saya masuk ke bagian ketiga, Bapak Ibu. Kebahagiaan batin. Supaya Bapak Ibu berkonsentrasi, kita ulang. Bekal untuk menjadi pelindung bagi diri sendiri. Nomor 1, karma baik. Nomor 2, tidak rapuh. Nomor 3, pengendalian diri. Nomor 4, kebahagiaan batin. Kalau Bapak Ibu punya kebahagiaan batin, sendiri pun senang, banyak orang pun senang. Bapak Ibu Saudara, kebahagiaan batin dalam Dharma ini puncaknya adalah Nibbana. Puncaknya. Tapi sebelum Bapak Ibu mencapai puncaknya pun, di setiap prosesnya Bapak Ibu akan semakin bahagia. Kebalikan dari kebahagiaan batin itu adalah depresi. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, kembangkanlah kebahagiaan batin. Dan yang terakhir adalah perjuangan mencapai tingkat kesucian. Bapak Ibu Saudara, inilah hal-hal yang dikembangkan agar Bapak Ibu bisa menjadi pelindung bagi diri sendiri. Di masa Waisak ini, inilah cara terbaik kita memberi puja kepada Sang Buddha. Wihara ini sudah memberikan tempat yang terbaik, karena saya melihat umat Buddha yang datang semua happy sekali. Semua datang membawa makanan, Bapak Ibu, karena di sini ada dapur umum. Kemudian umat bergantian memasak, sepertinya seru sekali. Yang tidak boleh ikut hanya saya, Bapak Ibu. Tapi masih beruntung ya, sudah dimasak, nah, disimpan untuk bantunya. Bapak Ibu Saudara, semoga kebahagiaan seperti ini setiap tahunnya terulang, dan wihara ini menjadi semakin dikenal oleh banyak orang. Tentu para umat dari desa juga sangat senang wihara ini bisa didatangi oleh orang dari segala macam penjuru. Nanti sudah siap gedungnya, akan semakin ramai lagi. Titipan saya hari ini, bahagia dalam berkomunitas adalah sangat baik, tapi mengembangkan diri sesuai ajaran Sang Buddha adalah yang terbaik. Bapak Ibu, nikmatilah keduanya. Masa Waisak ini untuk mengembangkan diri. Anumodana semuanya sudah mendengarkan dengan sungguh sangat baik. Semoga Bapak Ibu Saudara semakin berkembang dalam Dhamma, berkembang dalam kehidupan. Selamat merayakan Hari Trisuci Waisak. Sabbe Sata Bhawantu Sukhitata. Semoga